Selamat siang sahabat Bawaslu. Tadi ada kendala teknis, rupanya kita tidak bisa mengundang narasumber kita kali ini. Tapi ini kita lagi upayakan. Nah itu, Pak Iksan, bisa di approve undangan dari kami. Oke. Oke, udah bisa ya Kang? Oke, kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Kang. Gimana Baik. sebaliknya? Suara kedengaran Kang? Cek sound dulu kita. Oke, kedengaran. Oke, kedengaran. Siap. Ya. Kita mulai aja ya Kang, langsung. Oke, Siap. selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kita kembali lagi dalam serial ngobrol tentang pemilu. Siang kali ini kita udah kedatangan narasumber yang kece ini. Narasumber yang milenial ya. Oke, untuk tema ngobrol kita kali ini terkait pemilih pemula ya Pak. Dukungan pemilih pemula dalam pemilu di Indonesia. Kita udah kedatangan narasumber salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan, Bapak Iksan Bayonullah. Beliau juga koordinator divisi SDM dan organisasi ya Pak? Iya betul. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan yang tidak biasa, kita harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini. Izin saya berbicaranya pakai masker ya, karena kemarin sempat agak flu gitu. Oh iya. Jadi untuk pertanyaan kabar itu sekarang itu udah bukan lagi basa-basi ya Pak mungkin. Yang biasanya pertanyaan kabar itu kan basa-basi yang lumrah dilakukan gitu ya Pak. Baik oleh kalangan muda atau kalangan tua gitu ketika bertemu atau menanyakan. Tapi sekarang itu menanyakan kabar itu menjadi yang esensi ya Pak. Bukan lagi basa-basi tapi sudah merupakan kepedulian sesama gitu ya Pak. Beliau ini bertugas di koordinator divisi SDM dan organisasi. Mungkin sedikit kita sebelum masuk ke tema ya Pak. Apa sih Pak dari tugas dari SDM dan organisasi gitu Pak? Ini kan banyak juga yang menanyakan mungkin ya di belum masuknya ke tahapan pemilu kita kali ini untuk menunggu mungkin Pak tahapan pemilu apa sih yang dilakukan oleh Kordip SDM di Bawaslu itu sendiri Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa terlebih dahulu sahabat-sahabat Bawaslu yang stay tune di jaringan Bawaslu, Instagram Bawaslu ya. Iya. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa kesempatan untuk bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat semua dalam rangka kita sharing saja. Nah, di Bawaslu itu kan ada 5 koordinator divisi gitu. Salah satu diantaranya adalah divisi yang dipegang oleh saya yaitu SDM dan organisasi. Nah, ini penting sekali untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa tugas Bawaslu memang berkaitan dengan masalah elektoral, dengan masalah pengawasan, edukasi terhadap mekanisme maupun jalannya pemilu itu yang ada di Bawaslu. Nah, divisi yang pertama adalah divisi pengawasan hubungan antar lembaga, ya. Yang kedua divisi penyelesaian sengketa, yang ketiga
penanganan pelanggaran, yang keempat hukum data informasi dan hubungan masyarakat. Nah, yang kelima adalah SDM dan organisasi. Nah, dalam rentan waktu yang tidak ada tahapan pemilih seperti saat ini, tentu kita memiliki dua agenda besar. Yang pertama ya agenda yang eksternal, yang kedua adalah agenda internal. Nah, seperti moto dari Bawaslu itu sendiri, yaitu mengawasi, itu bersama rakyat mengawasi pemilu, dan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, itu dua fungsi yang arahnya ke eksternal maupun internal. Ya, betul. Nah, dari moto seperti itu kita terjemahkan bahwa Bawaslu juga memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana mekanisme tentang pengawasan pemilunya gitu ya, dengan agenda atau dengan program-program seperti pengawasan partisipatif, sosialisasi gitu ya, pencegahan atau upaya-upaya preventif lainnya terkait dengan masalah yang terjadi dalam pelanggaran pemilu. Nah, yang kedua, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, kalau saya menerjemahkan dengan moto bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu, itu berarti ke internal. Artinya ini merupakan sebuah porsi yang diberikan oleh undang-undang kepada kita untuk menegakkan keadilan pemilu. Nah, apa yang harus ditegakkan? Nah, ya gitu. Peran-peran itu tentu merupakan tugas utama dari Bawaslu, yaitu sebagai penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran gitu ya. Iya. Nah, untuk mengisi kekosongan dari tahapan pemilu ini, tentu kami juga punya agenda-agenda yang terus kontinu yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu. Nah, seperti diantaranya satu, kemarin kita mengadakan peningkatan kapasitas SDM gitu ya, terkait dengan masalah penyelesaian sengketa gitu kan, bagaimana penyelesaian sengketa peserta pemilu, bagaimana penanganan pelanggaran pemilu gitu ya. Dalam sidang-sidang itu kita mencoba untuk mendesain pelatihan itu melalui in-house training dengan melibatkan semua yang ada di dalam unsur Bawaslu. Nah, itu penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena perlu kita ketahui pemilu yang akan datang itu, pemilu yang tahun 2024 itu adalah pemilu yang serentak antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum. Ya, nah, betul. Ini adalah merupakan sebuah tugas yang sangat berat sekali kalau misalkan kita tidak mempersiapkan diri sebagai komisioner Bawaslu ataupun staf-staf yang jajaran staf di Bawaslu itu tidak siap diri untuk membuka ruang gitu ya, untuk melatih dirinya, skillnya dalam proses tugas-tugas kita di Bawaslu. Yang kedua, nah saya luar biasa sekali ya di Bawaslu itu, teman-teman sebagian besar stafnya itu kan kaum milenial gitu, orang-orang yang muda, yang punya energi, yang punya kreativitas, punya inovasi gitu ya. Yang kemarin saya lihat ada sebuah gagasan atau ide yang menurut saya ini cukup penting. Apa gagasan ide itu? Nah, mereka itu merumuskan sebuah formulasi untuk pengawasan tidak seperti pengawasan biasa gitu. Yeah. Tidak seperti pengawasan konvensional, tapi pengawasan berdasarkan digital. Ini yang saya kira itu perlu di-upgrade ya. Karena apa? Karena 2-3 tahun yang akan datang mekanisme pemilu itu belum tentu pertemuan fisik, mungkin ada pertemuan virtual dan di sana juga dimungkinkan ada rawannya money politik dengan melalui ya digital, uang digital itu gitu kan, transfer dan sebagainya. Nah, itu cukup penting ya saya kira. Nah, untuk menghadapi pemilu 2024 tentunya kita sudah memanaskan mesin dari sekarang nih untuk penguasaan skill yang sifatnya untuk internal Bawaslu agar mereka itu siap bertempur atau siap kerja pada saat pemilu ini nanti itu. Yeah. Mungkin selama ini yang teman-teman tidak tahu kerjaan Bawaslu apa sih selama tidak ada tahapan pemilu. Iya, karena itu menjadi pertanyaan rutin gitu mungkin ya Pak, setiap kali masyarakat yang bertanya gitu. Apa sih pekerjaannya gitu Bawaslu ketika tidak ada tahapan? Nah, tadi udah dijelaskan ya mungkin.
Di sisi lain Hmm. peningkatan kapasitas juga ada hal-hal lain yang kita edukasi mungkin ya Pak untuk terkait kepemiluan, terkait politik dan demokrasi gitu. Iya betul. Ya untuk nah itu tadi udah dijelaskan ya terkait tugas mungkin yang dibidangi oleh Pak Iksan ini terkait SDM dan organisasi karena ini salah satu divisi yang penting juga mungkin ya Pak dalam keberlangsungan organisasi atau lembaga itu sendiri ya Pak terkait Oh keorganisasian iya, dan sumber dayanya gitu. iya. Kalau kita melihat semua yang terlibat di Bawaslu itu tentu penting sekali ya. Iya. Semuanya itu disiapkan untuk perangkat-perangkat yang digunakan untuk pengawasan pemilu, termasuk Kordip SDM dan organisasi. Tentu ini sangat vital sekali ya. Kalau Iya misalkan betul. SDM tidak selektif, tidak memfilter SDM-SDM yang unggul, yang baik, yang jujur dan bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya juga kita repot juga gitu kan. Penyelenggara pemilu itu dirasakan kurang apa namanya, kurang dipercaya kalau kita lengah atau kita tidak memfilter teman-teman SDM yang baik gitu. Nah, terkait dengan masalah yang tadi ada sesuatu yang perlu kita siapkan, yaitu menyiapkan kader-kader SDM terutama di internal dan ad hoc yang di bawah kita itu ada Iya. dari Panwasca maupun PPL dan PPKD itu juga penting sekali untuk menjadi perhatian gitu karena mereka yang bertugas di lapangan untuk mengawasi jalannya pemilu. Nah, kalau misalkan kitanya lengah, kitanya tidak selektif, tidak memfilter itu masyarakat nanti bisa apatis gitu. Pemilu apalagi nih kehadiran Bawaslu itu tidak dirasakan gitu Iya. manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita udah siap, udah menerjunkan teman-teman atau kawan-kawan yang baik, yang jujur, yang punya kompetensi, yang punya kapasitas segala macam, kita tidak ragu lagi untuk bisa mengawal demokrasi ini agar lebih baik itu. Iya. Flashback mungkin ya Pak ke pemilu 2019 kemarin kita juga sempat kewalahan ya Pak mencari PTPS gitu untuk pelaksanaan pemungutan suara waktu itu ya Pak. Tapi alhamdulillah kita bisa menutupi itu semua ya Pak dengan kerja keras jajaran Bawaslu dari kabupaten sampai tingkat desa. Bisa diulangi, tadi terputus-putus itu Uh, suaranya. Yaitu apa namanya terkait SDM juga perlu kita siapkan dari sekarang ya Pak. Mengingat waktu pemilu 2019 kita kan agak sedikit kewalahan gitu mencari PTPS apalagi berbenturannya dengan KPU yang menyiapkan juga KPPS-nya gitu ya Pak. Mudah-mudahan Iya, dengan kegiatan-kegiatan kali ini bisa mengedukasi gitu Pak untuk masyarakat untuk menjadi penyelenggara baik itu nanti PTPS, PPKD, Panwascam dan sebagainya gitu ya Pak. iya, iya. Yang saya rasakan di pemilu yang kemarin memang cukup dramatis ya, artinya ketersediaan SDM kita pada saat pemilu kemarin itu tidak sebanding dengan SDM yang direkrut oleh KPU. Iya. Dari mulai dari mulai KPPS, PPS sama KPPS itu membutuhkan SDM yang cukup banyak gitu. Nah, sementara kita itu dari sisi personil SDM di tingkat Panwascam, di tingkat PPKD dan tingkat PTPS itu sangat minim sekali. Bayangkan kalau di tingkat KPPS 1 berbanding 9, kita mengawasi 9 orang di TTPS, belum saksi dan sebagainya, itu tidak sebanding lah. Iya Nah, betul. tetapi memang regulasinya seperti itu. Kita tidak bisa tidak bisa mengingkari bahwa regulasinya memang seperti itu. Tapi jangan putus asa karena tugas-tugas pengawasan kita juga kan dibekali dengan sebuah sistem yang saya kira bisa lebih mudah menggunakan digital gitu ya. Iya. Sehingga pengawasan-pengawasan yang sifatnya tidak terkontrol dengan secara detail kita bisa akan lebih mudah gitu dan lebih cepat melaporkan kepada kita gitu, untuk melakukan penindakan-penindakan bersifat spontanitas dan sebagainya. Gitu. Iya. Nah, kesulitan-kesulitan yang kemarin kita hadapi itu semoga di pemilu yang akan datang tidak terjadi lagi ya. Artinya apa? Artinya kita bisa memberikan ruang yang lebih banyak sebelum tahapan ini berjalan
dengan memberikan edukasi, mengajak kepada teman-teman atau sahabat-sahabat, khususnya kaum milenial nih, Iya. yang punya energi, yang punya semangat untuk mengawal demokrasi itu lebih baik, untuk ikut terlibat. Ayo terlibat gitu. Minimal teman-teman yang sekarang belum tahu tentang pemilu dan sebagainya gitu ya. Minimal dia itu mendapatkan ilmu dari kegiatan ini agar mereka itu bisa berpartisipasi aktif untuk pengawasan gitu. Yang kedua ya mudah-mudahan mereka bisa juga ikut terlibat dalam kepanitiaan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, di tingkat PTPS, di tingkat PPKD maupun di Panwas. Itu. Iya. Ini masuk ke persoalan milenial. Ini kalau kita berbicara milenial itu menjadi topik yang sangat seru gitu ya Pak untuk kita bahas gitu. Baik itu dengan tema demokrasi, tema keperempuanan dan sebagainya gitu. Yang menyangkut milenial itu tidak akan ada habisnya untuk kita bahas mungkin ya Pak. Iya, milenial memang satu generasi yang saya kira banyak sekali yang perlu diperbincangkan gitu. Nah, termasuk dalam bidang demokrasi ini. Nah, jadi sebagai seorang milenial itu bagaimana kita mensupport mereka agar mereka juga peduli terhadap demokrasi. Iya. Ini karena ini saya ada data juga ternyata dari LIPI ada sekitar 35% sampai 40% pemilih dalam pemilu 2019 ini didominasi oleh generasi milenial gitu. Ini kan angka yang cukup luar biasa gitu ya Pak untuk menjadi perhatian kita sendiri terhadap milenial. Apalagi dengan didorongnya yang diprediksi bahwa sekitar tahun 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi gitu ya. Tentunya topik milenial ini, generasi milenial ini akan menjadi pembahasan yang tidak akan ada akhirnya sampai ke beberapa tahun ke depan gitu ya Pak. Iya, saya kira setiap pemilu kaum milenial atau pemilih pemula itu menjadi sebuah rebutan dari berbagai macam pihak ya, terutama orang yang pihak yang berkepentingan parpol politik dan kandidat gitu ya. Nah, setiap tahun juga, setiap pemilu juga seperti itu. Nah, 35% itu merupakan sebuah potensi saya pikir luar biasa. Kenapa? Betul. Karena cukup besar sekali kalau misalkan kita bisa berhasil memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, terutama untuk kepentingan parpol gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau saya bagi kriteria dari pemilih itu ada 3. Pertama adalah pemilih yang rasional. Apa sih pemilih yang rasional? Nah, pemilih yang rasional itu pemilih yang ketika dia akan memilih itu dia memiliki segudang pertanyaan, segudang harapan untuk menentukan pilihannya gitu. Dia menggunakan akal rasionalnya untuk memilih ini baik atau enggak, ini bisa kerja atau tidak. Nah, itu pemilih rasional itu. Yang kedua adalah pemilih emosional. Apa yang dimaksud dengan pemilih emosional? Pemilih yang ketika menjatuhkan pilihan itu berdasarkan emosi. Contoh berdasarkan kedekatan dengan calon, apakah dia itu saudara dan sebagainya, itu pemilih emosional. Tidak mempertimbangkan rasionalitasnya untuk memilih apakah dia itu layak atau tidak untuk menjadi calon. Yang ketiga adalah pemilih floating. Apa itu pemilih floating? Pemilih top floating itu yang dimaksud dengan pemilih yang mengambang. Nah, sebagian besar pemilih yang mengambang itu berada pada yang 35% itu. Yang kaum milenial itu ya, mereka belum paham apa itu partai politik, apa sih itu pemilihan presiden. Mereka itu banyak yang belum paham dampak atau efeknya jika tidak memilih dan sebagainya. Padahal kalau misalkan kita memberikan edukasi kepada mereka, mereka mau menerima kok kandidat-kandidat yang mau berdialog, berdiskusi, sehingga harapan-harapan kaum milenial itu bisa terwakili di
pemerintahan, di eksekutif dan sebagainya, di legislatif dan sebagainya. Nah itu tiga kriteria pemilih itu saya kira pemilih yang potensial untuk menjadi rebutan partai politik untuk mendapatkan suara yaitu di milenial gitu. Iya. Karena ini merupakan generasi masa depan yang saya kira perlu diberikan edukasi agar mereka itu peduli terhadap politik atau demokrasi. Nah, berbicara edukasi nih Pak, apa sih Pak, apa namanya yang dilakukan Bawaslu itu mungkin khususnya sebagai penyelenggara pemilu dalam mengedukasi masyarakat, mungkin khususnya generasi milenial ini Pak? Program-program apa sih Pak yang dilaksanakan oleh Bawaslu mungkin Pak? Nah, salah satu di antara program yang selama ini mungkin belum terpublish ya, Iya Pak. belum terpublish terkait dengan masalah pendidikan politik kepada masyarakat. Kita juga sedang merancang bagaimana keberadaan Bawaslu itu dapat dirasakan oleh kaum milenial, gitu. Terutama orang-orang yang selama ini apatis terhadap politik, apatis terhadap demokrasi. Melalui apa? Melalui pengawasan partisipatif, melalui sekolah demokrasi. Nah, nanti juga kita akan mendesain sebuah sekolah demokrasi atau sekolah politik atau sekolah ya seperti semacam itulah yang akan kita gelar untuk merekrut teman-teman yang tertarik dengan dunia politik, tertarik dengan dunia demokrasi. Dan itu merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi, mengingat kaum milenial sekarang sudah mulai kritis ya, sudah mulai mereka itu ingin mencari bentuknya seperti apa sih demokrasi itu. Yeah. Itu seperti itu mungkin. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita ngalir aja mungkin ya Pak. Kalian tanya jawab ini sama audiens. Pemirsa. Nah, silakan dibacakan aja. Iya. Ada yang nanya nih Pak, terkait banyak yang nanya katanya terkait kapan perekrutan kembali jajaran Panwascam Pak. Ini Nah, ini menarik sekali. Berarti ada respon dari teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu, ada respon mereka itu ingin terlibat dalam kepemiluannya. Kalau berdasarkan tahapan yang kemarin sempat disepakati antara KPU Bawaslu maupun KPU dan Bawaslu DPP sama Komisi 2 DPR RI, kemungkinan besar sekitar 20 bulan sebelum pencoblosan. Berarti kalau misalkan Pilpres dan Pileg itu sekitar akhir Februari 2023, kemungkinan besar 2024, kemungkinan besar tahapan pemilu akan dimulai di bulan Maret atau April tahun 2022 tahun depan gitu ya. Ini nggak lama lagi sih. Cuman untuk jajaran di bawahnya saya belum tahu bagaimana tahapan perekrutannya. Yang saya tahu tahapan secara umum dari mulai verifikasi parpol itu mungkin di bulan Maret atau April tahun 2022 tahun depan. Tunggu saja tanggal mainnya, tetap stay tune di Bawaslu, channel Bawaslu aja kita. Nah, udah dijawab ya untuk kapan pelaksanaan perekrutan mungkin ya Pak. Iya, betul. Kalau di undang-undang sih sekitar berapa lah, 9 atau 10 bulan sebelum pencoblosan itu direkrut, kalau tidak salah gitu ya. Mungkin karena ini berkaitan dengan pemilihan serentak, mungkin akan ada regulasi yang terbaru untuk mempersiapkan SDM agar mereka siap untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Iya. Karena ini tantangan juga ya Pak pemilu nanti gitu 2024. Di bulan Februari kita melaksanakan ini ya Pak, pemilu di bulan November atau September gitu ya Pak, kisaran bulan itu kita melaksanakan juga pemilihan kepala daerah ya Pak. Iya, di tahun yang sama di bulan Februari kita pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, sementara nanti di bulan Novembernya kita akan pilkada serentak, gitu ya. Itu menjadi penting di dalam tahun-tahun agenda politik itu kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang tentu harus siap dengan kondisi yang tahapan yang saling beriringan padat seperti gitu itu. Ya Pak. Ini ada juga nih pertanyaan Pak katanya. Kalau adanya golput gimana? Apakah harus ada edukasi dari Bawaslu? Mungkin bisa dijawab Pak. Terkait yang golput ini.
Memang kalau dalam pemilu itu adalah hak ya, Iya, hak setiap warga negara untuk menggunakan apa namanya hak pilihnya untuk memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Nah, kalaupun yang ada yang golput, nah tentu ini merupakan sebuah tantangan kita. Kita harus tahu dulu kenapa mereka itu golput. Apakah mereka itu sudah cuek, tidak apatis lagi terhadap pemilu karena mungkin punya historis tertentu gitu misalkan, atau memang mereka itu tidak tahu ini apa namanya tujuan manfaat dari pemilu itu untuk seperti apa. Mungkin mereka harus diberikan apa namanya edukasi yang lebih intens gitu. Untuk apa namanya edukasi sendiri sebenarnya bukan hanya tugas kita sebagai penyelenggara ya Pak. Ada juga tugas dari LSM atau apa namanya atau komunitas-komunitas masyarakat dalam hal pemberian pembelajaran terkait politik gitu ya Pak. Karena apa ya yang kebanyakan apalagi generasi milenial itu yang sekarang ketahui ya hanya pelaksanaan politik praktis saja mungkin ya Pak. Terkait edukasi atau politik etisnya itu belum mendapatkan asupan yang apa namanya yang seimbang gitu ya Pak dengan politik praktis yang banyak dilakukan sekarang gitu. Ya betul. Nah ini sebetulnya kaum milenial itu adalah kaum yang harus dijaga, dirawat idealismenya, dirawat kerasa ingin tahuannya. Saya kira orang-orang milenial itu sekarang itu rasa keingintahuannya cukup sangat tinggi. Iya betul. Karena apa? Karena mereka pada posisi usia yang lagi energik, lagi rasa ingin tahunya tinggi. Gitu. Kalau misalkan kita itu memberikan edukasi yang salah, tentu itu akan berdampak kepada negatif gitu ya. Kalau misalnya kita memberikan edukasi yang baik, tentu akan memberikan nilai-nilai atau value yang positif bagi mereka agar mereka itu betapa tanggung jawabnya itu untuk terlibat dalam proses pemilu itu menentukan nasib mereka di masa yang akan datang itu. Iya. Betul sekali. Apa namanya untuk kaum berdasarkan data juga yang kemarin ya Pak, kecenderungan memang untuk pemilih milenial itu ya, bersifat rasional dan secara sadar mau berpartisipasi. Tentu ini nilai atau value yang sangat luar biasa gitu ya Pak untuk kemajuan apa namanya kemajuan demokrasi di Indonesia sendiri gitu ya Pak. Menanggapi mungkin Pak terkait apa namanya perilaku para pemilih pemula ini dari Bawaslu sendiri gimana Pak? Gimana? Tadi terputus itu pertanyaannya gimana? Ya apa namanya menanggapi mungkin ya Pak perilaku dari para pemilih pemula atau para pemilih milenial ini dari Bawaslu sendiri itu gimana Pak? Dengan partisipasi yang luar biasa dan keingintahuan yang luar biasa gitu Pak. Oh tentu kalau kita sebagai penyelenggara itu merespon baik ya, respon dari mereka itu saya kira harus diakomodir ya. Mereka itu sebuah aset bangsa yang tentu harus kita dorong agar mereka itu tahu dan paham ini bagaimana kepedulian mereka terhadap negara ini melalui pemilu. Nah tadi misalkan ada pertanyaan kapan perlu kita itu sudah ada antusias dari mereka untuk ikut terlibat gitu. Nah, saya kira ini penting bagi sahabat-sahabat semua bahwa tanggung jawab negeri ini diberikan kepada pundak-pundak kita semua ini sebagai generasi milenial karena mereka punya tanggung jawab masa depan bangsa yaitu di generasi milenial yang 35% ini kalau mereka itu diberikan edukasi yang baik, mereka itu diberikan suplemen tentang kepemilukan yang integritas, yang bertanggung jawab dan sebagainya itu saya kira itu merupakan sebuah kekuatan yang bisa merubah bangsa ini menjadi lebih baik gitu. Betul. Dimulai dengan apa namanya perhatian mungkin kepedulian ya Pak. Itu bisa merubah arah demokrasi kita yang lebih baik mungkin. Yang seperti apa yang diharapkan oleh ini ya Pak, para pendahulu kita mungkin gitu ya Pak.
Ya, tentu kita berharap bahwa setiap pemilu itu kita ingin bahwa ekspektasi para founding father kita dulu itu terwujud gitu. Yang pertama bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, Ya. melaksanakan ketertiban itu. Dan itu di pembukaan udah di Undang-Undang Dasar 45 itu tercantum ada 4 poin yang harus menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa. Iya. Ini memang antusiasnya sangat luar biasa ya Pak untuk kaum milenial ini sendiri gitu. Mungkin di di era digital sekarang semakin mudahnya mencari informasi ya Pak, semakin terbukanya gitu lalu lintas informasi. Tentu ini menjadi tantangan juga gitu kan ya Pak, terkait keabsahan atau keaslian informasi itu sendiri bagi kalangan masyarakat. Karena gini ya Pak, dengan dimudahkannya mungkin informasi yang berkembang saat ini banyak menimbulkan juga perdebatan ya Pak, terkait adanya karena mungkin dibarengi dengan pengetahuan atau pemahaman atau edukasi yang kurang dari para pemangku kebijakan gitu, sehingga dalam hal pelaksanaan demokrasi juga itu bisa dicederai dengan perilaku-perilaku yang kurang baik gitu ya Pak, dalam hal hoax atau apa gitu ya Pak. Nah, untuk menangkap gitu Pak, untuk tantangan kita mungkin dalam hal meminimalisir nanti pemilu di 2024 terkait hoax dan segala macam, itu tentunya menjadi hal yang penting juga mungkin ya Pak. Iya betul ya. Kalau kita berbicara masalah teknologi informasi, itu sebuah sisi mata uang yang atas dan sebagainya, dengan digital dan sebagainya gitu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan hal ini. Tentu kita yang harus kita lakukan adalah mengarahkan bagaimana memfilter, menyaring sebuah informasi yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bukan hoax dan sebagainya gitu. Nah, ini penting sekali gitu. Kita dihadapkan satu perangkat yang bisa menjerumuskan kita, juga bisa memberikan kita kebaikan. Tinggal kita menggunakan tool IT-nya itu seperti apa itu. Saya kira penting ya bagi generasi muda untuk menyaring berbagai macam informasi yang ada di sekitar kita gitu. Tantangan ke depan, gimana Pak? Tantangan ke depan di 2024 itu tentu kita dihadapkan juga dengan itu, masalah IT, masalah digital itu. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku money politik yang cash and carry itu bisa diganti dengan digital juga harus. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman staf Bawaslu yang sekarang itu untuk mengkaji itu bagaimana mekanisme atau pola pengawasan melalui digital, meskipun regulasi menurut Perbawaslu ataupun undang-undang belum ada. Tapi kita mencoba untuk mendesain itu agar memudahkan para pemangku kebijakan, para decision maker di pusat itu untuk bisa menerima gitu usul-usulan kita, agar kita itu juga sebagai pengawas pemilu berupaya untuk preventif agar money politik dengan digital itu, dengan virtual itu bisa diminimalisir seperti itu. Sangat-sangat luar biasa ya Pak tantangan kita di pemilu nanti. Makanya dengan begitu luar biasanya tantangan di pemilu 2024 nanti ini, kita juga butuh dukungan mungkin ya Pak, dukungan dari rakyat dalam hal pengawasan atau dalam hal partisipasi dan sebagainya mungkin ya Pak. Seperti yang mungkin ini informasi juga ya untuk audiens,
dalam hal mengedukasi pemilih pemula kita juga setahun sekali itu rutin melaksanakan SKPP ya Pak. Iya betul. Sekolah Kader Di bawah itu Pengawasan Partisipatif. Itu program gimana Pak? itu merupakan program unggulan Bawaslu yang setiap periodik itu banyak melahirkan kader-kader pengawasan partisipatif yang sebagian besar itu kaum milenial. Iya. Dan mereka itu sebagian besar aktif di berbagai macam organisasi kampus, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, sehingga diharapkan dengan hadirnya mereka itu mengikuti SKPP dan ketika kembali kepada masyarakat, kepada komunitasnya, diharapkan mereka memberikan virus tentang pengawasan partisipatif, sehingga tugas Bawaslu untuk mengawasi itu tidak sendiri, kita didukung oleh berbagai macam elemen organisasi setelah mereka itu dibekali dengan sekolah kader pengawasan partisipatif itu mungkin poin penting dari Bawaslu mengadakan SKPP, yaitu tujuannya. Iya. Karena dalam hal pengawasan kita juga tidak bisa melaksanakan oleh kita sendiri mungkin ya Pak, dengan jumlah SDM yang terbatas gitu ya Pak. Itu perlu dukungan dari masyarakat, khususnya mungkin kaum milenial yang yang semangatnya masih tinggi gitu terkait apalagi ini menentukan masa depannya mereka gitu ya Pak dalam pemilihan. Iya, di awal kita sudah mengupas moto Bawaslu gitu ya, bagaimana kita bisa bersama rakyat mengawasi pemilu kan, artinya kita itu bersama rakyat untuk mengawasi, sama-sama mengawasi pemilu. Kalau mengandalkan saja kepanitiaan atau penyelenggara yang bersifat formal, itu kita akan kesulitan untuk mengungkap atau mencegah maupun menindak perilaku politik yang tidak baik. Nah, bersama Bawaslu menegakkan keadilan pemilu, itu tugas kita sebagai internal Bawaslu untuk bagaimana kita memberikan pelayanan kepada peserta pemilu, penyelenggara pemilu yang lain maupun pada masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dalam pemilu itu. Nah, udah dijelaskan ya terkait bersama rakyat kita awasi pemilu. Artinya bahwa Bawaslu ini juga lembaga yang terbuka gitu ya Pak untuk rakyat, untuk masyarakat, mungkin untuk bisa mengetahui apa sih Bawaslu atau apa sih, kita terbuka secara seluas-luasnya mungkin untuk sharing, kita mungkin untuk berbagi pengetahuan dan sebagainya gitu. Iya, kita welcome dengan dengan masyarakat yang ingin berpartisipasi aktif untuk pengawasan kepemiluan ini. Iya. Ya, tadi kita kembali bahwa kalau berbicara persoalan milenial itu akan selalu banyak topik ya Pak. Akan selalu banyak pembahasan gitu. Pokoknya pembahasan milenial tidak akan habisnya, karena berbagai macam kreativitas yang dimiliki oleh kaum milenial itu akan membuat kita itu juga lebih kreatif lagi untuk menghadapi mereka gitu. Iya. Karena mereka itu memiliki speed, kecepatan dalam beradaptasi dengan lingkungan, termasuk menguasai IT itu cukup cepat sekali, sehingga kita sebagai penyelenggara pemilu juga harus mensikapi atau merespon itu dengan cepat juga gitu. Begitulah kira-kira. Nah, itu mungkin ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan mungkin dari audiens, silakan aja bisa langsung ditanyakan ya di kolom komentar. Nanti bisa kita sampaikan ke narasumber, kita tanyakan langsung ke narasumber kita kali ini. Nah, sudah diwakili pertanyaannya. Terlambat nih mau nanya katanya. Sudah diwakili pertanyaannya. Oh, gitu. Hadir juga ini ada Mumuh. Selamat siang Mumuh dan kawan-kawan semuanya. Mungkin kita ke ini ke season akhir aja mungkin ya Pak. Udah hampir 1 jam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi dengan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang rutin kita laksanakan seminggu sekali ya Pak, terkait ngobrol melalui live IG ini. Peran penting pemilih pemula ini sangat kita apresiasi mungkin ya Pak, terkait dari keterlibatan
yang mencapai angka 30% itu luar biasa, harus kita rawat, harus kita kembangkan apa namanya partisipasi mereka gitu. Harus kita, benar tadi kata Pak Iksan bahwa apa namanya aset pemilih pemula ini merupakan aset kita dalam apa ya, dalam harapan demokrasi ke depan yang lebih baik gitu ya Pak. Mungkin untuk saran mungkin ini ya Pak, untuk saran gitu, saran terkait pemilih pemula dalam menjaga gitu Pak, apa namanya partisipasinya ini gimana nih Pak, supaya menjadi agen-agen Bawaslu kita dalam pengawasan gitu Pak. Baik, sebagai closing statement mungkin ya, Iya di Pak. dalam forum yang berbahagia ini, saya kira saya menyambut baik ya teman-teman Bawaslu, teman-teman staf Bawaslu yang menginisiasi untuk mengadakan live IG ini. Saya kira ini harus terus didukung dan terus berlanjut karena mereka, masyarakat umum itu butuh pencerahan, butuh informasi yang sangat akurat dari khususnya penyelenggara pemilu gitu ya. Nah, Iya. pesan saya sebagai apa, insya Allah saya masih milenial lah, saya Saya juga masih milenial Pak. Nah, saya kira ini penting ya, penting untuk apa namanya, diberikan satu suplemen khusus kepada generasi milenial agar mereka itu yang pertama, mereka itu jangan apatis terhadap politik. Iya, betul. Nah, ayo kita bareng-bareng untuk mengawal bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik, lebih bermartabat, lebih berkah gitu ya, dengan Iya. menghadirkan para pemimpin yang insya Allah bertanggung jawab, bersoleh dan jujur dan sebagainya gitu. Yang kedua, selain jangan apatis, yang kedua adalah mari kita terlibat dalam proses pemilu. Apapun peran kita, dimanapun peran kita, dari mulai KPPS dan sebagainya, ataupun Panwasam, pemilih partisipatif sebagainya. Ayo ikut bareng-bareng dengan kita untuk mengawal demokrasi yang lebih baik. Iya. Nah, karena apa? Karena tanggung jawab masa depan bangsa ini ditentukan atau diberikan kepada pundak para pemuda. Itu yang menjadi catatan penting pada forum siang hari ini. Terima kasih ya Asep ya, Iya. sudah memberikan ruang saya Iya. untuk memberikan sedikit sharing lah dengan teman-teman atau kawan sahabat-sahabat yang tergabung di Instagram Bawaslu. Iya. Sama-sama Pak, terima kasih juga sudah berkenan menjadi narasumber di acara kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pak. Apalagi di masa pandemi kayak seperti ini gitu ya Pak, dengan peningkatan kasus yang luar biasa gitu. Menjaga imun, menjaga kesehatan kita gitu ya Pak. Semoga kita mudah-mudahan betul. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga iman dan imun kita, tetap mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, rajin beribadah dan sebagainya. Nah ini pandemi ini justru akan membuat kita itu semakin paham. Yang tadinya tidak pernah membuka jurnal tentang kesehatan, ini sekarang membuka jurnal kesehatan. Dan itu menjadi penting kita untuk bakal mengawasi diri untuk tidak terkena virus. Yang kedua, ya tentu ada hikmahnya juga ya di balik semua pandemi ini. Dan kerja-kerja Bawaslu juga mungkin akan menyesuaikan. Seperti tadi misalkan penyelesaian sengketa itu kalau misalkan kita bersifat offline, itu justru akan menimbulkan kerumunan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa tetap berjalan kerja-kerja pengawasan kita, tetapi tidak menimbulkan kerumunan, yaitu dengan cara virtual, gitu kan, online. Itu merupakan sebuah ide-ide gagasan yang saya kira untuk mengantisipasi pemilu 2024, karena kita tidak tahu pandemi itu berakhir kapan gitu ya. Iya, nah itu kita harus persiapkan dari sekarang gitu. Kalau misalnya kita mau berperang ya kita harus berlatih dari sekarang sebelum perang itu terjadi gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya Pak sebelum berperang gitu. Iya, kalau seperti saya dulu pernah jadi atlet silat itu, latihan itu bertahun-tahun tapi bertandingnya cuma 9 menit gitu kan. Nah itu jadi sama kita juga kalau kita mau berperang ya kita harus berlatihnya bertahun-tahun, harus sering berlatih sehingga nanti pada saat main, pada saat waktu tahapan dimulai kita sudah siap, sudah ready dengan semua
segala kemungkinan gitu. Iya, Bahkan indeks kerawanan pemilu juga kita sudah harus dipetakan dari sekarang gitu ya. iya betul, Pak. Begitu. Pak. Mungkin itu untuk sahabat-sahabat Bawaslu di serial ngobrol kita kali ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan bisa konsisten, bisa terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemilu, pentingnya demokrasi, dan segala hal yang berkaitan dengan kepemiluan gitu. Dan mungkin bisa menjadi harapan bagi kami mungkin ya Pak di pengawas pemilu, hal-hal seperti ini bisa ditularkan menjadi virus-virus positif dalam rangka mencerdaskan di kehidupan demokrasi kita sendiri itu mungkin ya Pak. Iya, Pak, betul. terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya kita ngobrol kali ini, dan juga untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang mantengin dari awal kita sharing, kita ngobrol. Ini mudah-mudahan menjadi nilai positif gitu buat kita semua gitu ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Amin, amin. Semua sama sahabat-sahabat Bawaslu juga sehat-sehat semua ya. Kang Asep sehat semua ya. Amin, amin Kang. Ya, demikian ngobrol kita kali ini, sahabat Bawaslu, isi yang kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di serial minggu selanjutnya dengan tema nanti kita rumuskan kembali untuk tema selanjutnya ya Pak. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.